Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, perkenalkan saya Desi Rahmawati, mahasiswa Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Pada kali ini, di video ini kami akan membahas konten mahasiswa MOOC Universitas Airlangga dengan judul Ergonomi Learning from Home. Pada video ini nanti akan membahas topik yang pertama, yaitu pengenalan dasar ergonomi. Ergonomi learning from home, topik yang pertama yaitu pengenalan dasar ergonomi. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih ergonomi itu. Ergonomi berasal dari bahasa Yunani dua kata, yaitu ergon dan juga nomos. Ergon artinya adalah kerja dan nomor adalah kaidah, aturan atau prinsip. Secara umum, ergonomi merupakan ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia dengan elemen-elemen dalam suatu sistem serta profesi yang mempraktikkan tentang teori, prinsip, dan metode dalam rancangan untuk mengoptimalkan suatu sistem sehingga sesuai dengan kebutuhan manusia. Jadi secara lebih sederhana, ergonomi merupakan suatu usaha yang dapat kita lakukan menyesuaikan dengan kemampuan kita, kebutuhan kita. Seperti itu. Baik, setelah kita mengetahui apa itu ergonomi, kita juga perlu tahu kira-kira tujuan ergonomi itu apa. Tujuan ergonomi menurut Sumakmur ada dua. Yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu pekerjaan dan aktivitas lain untuk menciptakan kenyamanan bagi pengguna sehingga dapat mengurangi kelelahan dan meningkatkan produktivitas. Tujuan yang kedua yaitu meningkatkan nilai-nilai kualitas yang dapat diamati dan dapat dirasakan tetapi tidak dapat diukur, seperti keamanan mudah diterima oleh pengguna, kepuasan kerja, dan juga kualitas hidup. Pandemi COVID-19 telah berdampak pada berbagai sektor kehidupan, salah satunya yaitu pada sektor pendidikan, di mana terdapat berbagai macam kondisi dan perubahan yang harus dilakukan agar pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kebijakan belajar dari rumah atau learning from home merupakan kebijakan resmi yang diambil pemerintah guna mencegah risiko penularan COVID-19 pada sektor pendidikan. Pelaksanaan kebijakan belajar dari rumah sebagai respon dari pandemi COVID-19 memiliki dampak serius kepada 68 juta siswa dan 3,2 juta guru. Berbagai permasalahan yang timbul diantaranya terkait dengan akses internet, ketersediaan media pembelajaran, adaptasi terhadap metode pembelajaran baru, serta munculnya berbagai gangguan kesehatan akibat proses pembelajaran dan beban tugas yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa. Dalam realisasinya terdapat beberapa keluhan kesehatan yang timbul sebagai salah satu dampak dari pembelajaran daring. Di antaranya yaitu keluhan sakit pada beberapa bagian tubuh. Akibat terlalu lama duduk dan berada di depan komputer atau laptop serta ketidaksesuaian sarana belajar serta kurangnya waktu istirahat. Berdasarkan uraian di atas, sekarang kita mengetahui bahwa ergonomi memiliki peranan penting dalam mencegah timbulnya gangguan kesehatan. Sebelumnya kita harus tahu kira-kira potensi bahaya ergonomi apa saja yang mungkin dapat menyebabkan gangguan kesehatan, seperti postur dan posisi kerja yang tidak sesuai, kemudian jarak mata dengan layar monitor yang tidak sesuai, kemudian adanya sarana-prasarana seperti meja, kursi yang tidak sesuai dengan antropometri tubuh, dan beberapa potensi bahaya lainnya. Oleh karena itu, implementasi ilmu ergonomi saat kita melakukan aktivitas pembelajaran daring sangat-sangat dibutuhkan dan harus disesuaikan dengan prinsip dari ergonomi. Prinsip ergonomi yaitu EASNA, efektif, aman, sehat, nyaman, dan efisien. Oke, kita lanjut
lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu kira-kira gangguan kesehatan apa saja yang menyebabkan timbulnya gangguan kesehatan akibat aktivitas pembelajaran daring yang tidak ergonomis. Salah satunya dan yang sangat banyak dirasakan oleh para pelajar, mahasiswa, dan yang lainnya yaitu musculoskeletal disorder. Itu merupakan gangguan kesehatan yang terjadi pada bagian otot dan juga tulang belakang. Lebih lanjut, Tarwaka menjelaskan bahwa musculoskeletal disorder merupakan keluhan-keluhan yang terjadi pada bagian otot skeletal yang dirasakan oleh seseorang, dimulai dari keluhan yang sangat ringan sampai keluhan yang sangat sakit. Selain itu, Tarwaka juga menjelaskan beberapa hal yang memicu timbulnya gangguan kesehatan ini, yaitu antaranya pergerakan otot yang berlebih, kemudian aktivitas yang berulang, kemudian sikap dan sarana kerja yang tidak sesuai. Nah, itu tadi kan pengertian dari musculoskeletal disorder. Selanjutnya, WHO menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang memicu timbulnya gangguan kesehatan ini. Ada 3 faktor. Yang pertama yaitu faktor individu, yang kedua adalah faktor pekerjaan atau biomekanik, dan yang ketiga adalah faktor psikososial. Faktor individu sendiri seperti usia, jenis kelamin, indeks massa tubuh, kebiasaan olahraga. Yang selanjutnya yaitu faktor pekerjaan atau faktor biomekanik seperti durasi kerja, beban kerja, dan jenis pekerjaan. Dan yang ketiga adalah faktor psikologis seperti tuntutan pekerjaan, kemudian respon dari pekerjaan, kemudian rangsangan dari pekerjaan, dan lain-lain. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai gangguan MSDS apa saja yang biasanya kita rasakan saat kita melakukan pembelajaran daring. Yang pertama yaitu nyeri pada punggung. Nyeri pada punggung ini biasanya terjadi ketika kita terlalu lama duduk tanpa sandaran punggung dan juga posisinya membungkuk. Itu menyebabkan beberapa keluhan dan juga nyeri. Selanjutnya yaitu nyeri pada punggung bagian bawah atau biasanya disebut sebagai low back pain. Low back pain ini dibagi menjadi 2, yaitu ada akut dan juga kronis. Low back pain yang kronis ini merupakan gejalanya berlangsung lama, biasanya lebih dari 3 bulan. Sedangkan yang akut ini biasanya terjadi secara tiba-tiba, dapat hilang dan juga dapat sembuh. Selanjutnya yaitu nyeri pada punggung bagian atas atau toraks. Biasanya terjadi sama karena kita terlalu lama duduk dengan posisi yang tidak ergonomis, yaitu membungkuk. Selanjutnya nyeri pada bahu. Ini sering sekali terjadi karena tanpa kita sadari saat kita mengoperasikan komputer maupun laptop, bahu kita dalam kondisi yang tegang, tidak rileks. Hal ini menyebabkan seringkali merasakan nyeri pada bagian bahu. Selanjutnya yaitu nyeri pada leher. Nyeri pada leher ini biasanya terjadi karena kita salah menggunakan meja. Kita menggunakan meja yang terlalu rendah sehingga kita terlalu lama menunduk. Selanjutnya yang sangat sering terjadi yaitu nyeri pada bagian tendon tangan. Biasanya ini pada bagian bahu, kemudian pada bagian siku dan juga pergelangan tangan. Nah, nyeri pada bagian tendon ini karena kita terlalu lama mengoperasikan komputer dengan posisi yang tidak ergonomis. Selanjutnya yaitu nyeri pada jari-jari tangan. Ini biasanya terjadi karena kita terlalu memberikan tekanan saat kita mengetik ataupun kita menulis yang lama tanpa adanya perubahan posisi. Selanjutnya yaitu nyeri pada bagian lutut. Biasanya ini terjadi karena posisi duduk kita yang salah. Dan yang terakhir yang biasanya terjadi yaitu nyeri pada bagian kaki atau tumit. Ini terjadi karena kita salah menggunakan kursi. Kita terlalu menggunakan kursi yang terlalu rendah sehingga kaki kita tidak menapak dengan sempurna, dan juga kursi yang terlalu tinggi sehingga kaki kita lebih mengambang. Oke, itu merupakan beberapa gangguan MSDS lainnya. Baiklah, pada topik yang pertama ini, pengenalan dasar ergonomi learning from home, kita sudah mempelajari banyak, yaitu definisi dari ergonomi, tujuan ergonomi, kemudian keterkaitan ergonomi dengan gangguan kesehatan apa saja. Oleh karena itu, kita perlu untuk
melakukan pembahasan selanjutnya mengenai upaya pengendalian bahaya ergonomi pada topik yang kedua di video berikutnya. Sampai jumpa!